Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta didik semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan coba melanjutkan ya tugas pekerjaan yang kemarin. Pekerjaan kita mengenai aplikasi pengolahan angka pada Android, yaitu Google Spreadsheet. Setelah kemarin kita buka dulu ya biar penjelasannya lebih jelas. Kita buka spreadsheet ya, spreadsheet, kemudian spreadsheet baru di sini. Biasanya kalau tanpa judul ya, ini ada banyak file di tempat saya, mungkin di tempat kalian banyak ada satu. Nah, untuk mengganti namanya kita ganti nama ya. Ini dikasih nama tugas pelatihan aja deh, nggak usah tugas, latihan spreadsheet 1 ya, ganti nama. Nah, ini kita sekarang dari yang tadi namanya awal kita ganti ke latihan dengan cara mengeklik tombol panah titik 3 kemudian ganti nama ya. Sudah, kita pastikan ini. Kita buka lagi kemarin ya. Ini masih ada error. Nah, ini kita kemarin sudah ini membuat ada nama ya. Nomor nama Agus tugas 1, tugas 2 dan ini nilai 3 ya. Ini mungkin nanti tugas 1 nilai 2, kita ganti aja nilai 2. Ya, nilai 1, nilai 2, jumlah nilai, kemudian rata-rata. Ini kemarin di sini kita untuk jumlah itu sum, kita pakai titik koma ya. Itu ternyata ada pembenahan. Jadinya kalau kita mau menjumlah itu, ini misalnya pada kolom F5 ya, gini, kolom F sama dengan 5. Itu dia rumusnya adalah sama dengan sum C5. Kemarin kita pakai titik koma ya. Kalau ini sekarang kita sudah pakai kurung sampai dengan. Nah, ini rumusnya ini kelihatan seperti ini ya. Ini berarti sudah terblok antara kolom C5 sama dengan E5. Caranya seperti itu. Kalau kalian masih memakai seperti yang kemarin, silahkan diganti ya. Yo, dipersingkat lah, persingkat seperti itu. Kemudian untuk rata-rata juga kita bisa pakai titik 2. Kemudian kali ini pada pembelajaran yang kemarin ya, itu pada file yang saya bagikan itu untuk pertama itu kita pakai sum itu untuk menjumlah. Kemudian yang kedua itu nomor 2 adalah count. Count itu digunakan apa? Count itu berfungsi untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka. Berarti yang dihitung itu adalah hanya yang berisikan angka. Misalnya kita cek ini nanti berapa sih nilai yang masuk itu. Karena ini 3 kali 3 ya, secara tidak langsung ini adalah ini sampai ini. Dari kolom C5 sampai dengan E7 itu ada 9 yang berisi angka ya. Kita coba count. Ini sama dengan count. Kita kurung buka, kemudian kita blok pada areanya seperti ini. Sebentar, ini ada kesalahan. Seperti ini ya. Jangan lupa kita kasih kurung tutup, karena kurung tutup ya seperti ini. Nah, ini ada 9 karena dari tadi kolom C5 sampai dengan kolom E7 itu ada
yang berisi angka itu ada 6, misalnya kita kosongi ini, yang 95 ini kita kosongi, maka dia berisi dengan 8. Hanya ada 8 kolom yang terisi dari 9 kolom yang kita blok ya. Ini count. Bentar, ini untuk rumus count. Kemudian pada file Excel yang saya berikan kemarin itu satu, yang pertama adalah sum, nomor 1 itu sum, kemudian yang 2 adalah count, yang ketiga adalah counta, kemudian yang keempat adalah average. Average ya, ini perbedaan antara count sama counta. Ini kita pakai counta, kemudian yang bawah ini kita misalnya ini kita kasih A, maka dia hanya menghitung, kalau count hanya menghitung kolom yang berisi angka. Kalau counta dia menghitung semua kolom yang ada isinya. Counta, kemudian kurung buka, kita blok seperti ini ya. Nah, counta ini di akhirnya kita kasih tanda kurung seperti ini. Nah, maka dia berisi angka 9. Kalau kita kosongi untuk counta ya, coba kita kosongi saja counta karena dia tidak berisi angka maupun teks, maka pada perhitungan count dia hanya 7 karena yang berisi angka itu adalah 7, yaitu ini ya, jadinya aja cuma ada 7. Kemudian yang counta karena menghitung semua kolom yang ada isinya itu hanya berisi 8 karena yang ada isinya baik itu berupa teks maupun angka. Perbedaan count sama counta. Kemudian ya, ini ya, kita kembalikan lagi aja. Jadi di sini hanya untuk hanya untuk membedakan. Kalau count dia itu hanya menghitung angka. Kalau counta pokoknya kok selnya ada isinya, maka dia dihitung ada isinya. Oke ya, ini count sama counta. Perbedaan count sama counta. Kemudian kita pakai average. Average itu adalah untuk average ini kita sudah pakai ya. Average ini untuk mencari rata-rata. Nah, count itu salah satu fungsinya itu kita harus tetap, misalnya dia terdapat 3 mata pelajaran seperti ini, terhadap 3 nilai, misalnya yang kita cek pada yang Bambang itu ya, yang peserta kedua Bambang 85 tambah 85 95 tambah 95, rata-ratanya kan seharusnya tidak 95. Kalau 95 berarti hanya dia diisi 2. Kalau ini kita kasih angka 0. Nah, ini sepertinya yang hari ini kita kasih angka 0 biar bisa dihitung. Nah, kalau ini misalnya pada nama siswa Bambang itu nomor 3 tidak diisi angka 0, maka rata-ratanya dia tetap ke 95. Ini ya. Ini rumus di spreadsheet. Berapa angka 0 itu tetap harus diisi 0 agar bisa menjadi rata-rata ya. Seperti ini Bambang dan Charlie ini nilai satunya dia 85. Nilai 2-nya tidak ada. Kemudian nilai ketiga 95, seharusnya kalau dihitung rata-ratanya bukanlah 90, melainkan misalnya kita ganti, ini perbedaannya ya, ketika kita isi angka 0 sama dengan tidak. Kalau kita isi angka 0 pada nilai kedua nama Charlie, maka rata-ratanya menjadi 60. Tapi kalau kita kosong tanpa isi, maka dia rata-ratanya menjadi
di 90 seperti ini ya. Nah, ini berarti perlu kalian perhatikan bahwa untuk membuat rata-rata nilai tetap harus diinput, tidak boleh kosong. Ya, gitu ya. Perlu diperhatikan lagi. Untuk membuat average ataupun rumus rata-rata, kita tetap harus memasukkan angka pada selnya tersebut. Kemudian pada lanjutnya kita akan membuat yang namanya yang kelima, rumus kelima yang saya bagikan itu adalah menggunakan if. Nah, ini di sini nanti kita tambah. Ini adalah kita tulis sebagai status ya. Status. Nah, dia statusnya baik, kurang atau apa. Nah, nanti akan muncul secara otomatis. Nah, untuk itu kita perlu menggunakan rumus yang namanya if. If jadinya if itu adalah apa ya, seperti jika, if jika seperti ini maka ini, jika nilainya ini maka statusnya ini, jika nilainya range-nya ini sama ini maka nilainya selain itu, berarti nah seperti itu. Kita bisa menggunakan yang namanya rumus if. Rumus if karena yang kita lihat itu adalah nilai rata-ratanya ya, nanti agar tahu nanti pada hasil akhirnya kan, nah itu dia statusnya baik atau apa. Untuk perengkengan juga nanti kita bisa pakai ini, tapi kita belajar dulu yang standar ya. Kita menggunakan if ini if jika presensi logika. Nah, ini yang logika mana, kita buat acuan pada G5 ya, berarti kita pencet G5 kemudian titik koma ya untuk yang seperti ini, kemudian petik atas 2 kali. Ini statusnya apa? Enggak status dulu ya. G5 pada kolom G5 itu if sama dengan G5 lebih besar. Nah, ini untuk rumus lebih besar sama lebih kecil ya. Ini kurung kurawal ini seperti ini. Kalau menurut anak saya sih ketika dia dikasih garis maka dia menjadi B. Kalau anak saya sih lebih ke kalau dicaplok apa kayak gitu ya. Nah, ini lebih besar atau sama dengan 90. Nah, seperti ini. Jika nilainya 90 atau lebih besar dari 90, maka statusnya adalah istimewa. Seperti ini, kita kasih petik seperti ini ya. Ini logika pertama. Jika nilainya yang ada pada G5 itu lebih besar dari 90, maka status di sini akan tertulis istimewa. Kemudian status yang kedua kita kasih if lagi. If kurung buka apa itu G5 ya. G5 ini penulisan rumus ini boleh besar atau kecil ya. G5 lebih besar atau sama dengan 80, nilainya 80 atau sama dengan 80 atau lebih besar dari 80, maka statusnya adalah baik ya. Nah, kalau yang ini baik, ini biar nanti tulisannya besar ya, jadi kita buat besar, kemudian titik koma lagi. Kemudian kita kasih if lagi. Ini nilainya jadi bertingkat ya.
Kalau 90 ke atas itu istimewa, kalau 80 ke atas di bawah 90 maka dia adalah baik. Kemudian kita kasih if lagi, kita kurung buka, kemudian G ya, kita tetap pada posisi G5 karena yang kita lihat adalah di 95-nya itu ya, lebih besar atau sama dengan, besar atau sama dengan 70 kita ketik 70 titik koma petik atas cukup, kemudian kita kasih selain itu, di bawahnya itu, di bawah 70 itu adalah, karena ini rumus terakhir ya yang jadi jika kalian mau nanti 60 ada lagi di bawah 10 lagi, maka kita tinggal tambah if-nya. Itu tinggal apa ya? Kita tinggal memasukkannya aja. Ini berarti selain ini, selain dari 70 sampai dengan 100 itu di bawahnya itu adalah statusnya itu adalah kurang ya, kita tutup seperti ini, kemudian kita kasih kurung tutup 1 2 3 karena kita pakai kurung 3 tadi, kita tinggal ini sudah. Nah ini ketika nilainya 83 maka dia baik. Kalau nilainya 90 karena ini average ya, jadinya ya kita langsung ganti aja, nanti tinggal diisi lagi ya. Misalnya nilainya ini 90 kawan, maka statusnya adalah istimewa. 91 dia juga istimewa. Kemudian kita coba 81 maka dia baik karena dari statusnya adalah baik ya. Kita buat average saja lagi. Oke ya, kita samakan rumus yang di bawahnya itu. Nah seperti ini. Kita tinggal tarik ke bawah ya. Ini tadi kita samakan sama dengan average. Kita karena tadi mengubah ya, langsung mengubah di sini, maka kita harus memasukkannya rumus lagi, yaitu average kurung buka C5 kurung titik 2 E5 seperti ini, kita kurung tutup. Nah seperti ini. Nah ini nanti setelah jadi seperti ini, nanti kalian bisa kembangkan lagi. Kalian harus terus belajar dan jangan lupa untuk mencari referensi dari yang lain. Sekarang dengan adanya Android atau penghubungan internet, kita bisa terhubung kemanapun. Sebenarnya ilmu-ilmu sudah sangat banyak kalau kita mau ya. Ini hanya sedikit pembelajaran yang mungkin nanti bisa bermanfaat bagi kehidupan kalian nantinya. Semoga kalian bisa mengembangkan. Untuk hari ini kita cukupkan dulu ya. Ini nanti coba kalian praktekkan. Nanti untuk rumusnya bisa saya share di Google Classroom-nya ya, rumusnya ini. Kita sudah mempelajari 5 rumus ya. 5 rumus kita catat di sini, 5 yaitu dengan if. 5 yaitu rumus if. Nanti kita lanjutkan lagi untuk fungsi-fungsinya. Kemarin materinya sudah saya share di Google Classroom. Semoga kalian bisa mengembangkan sedikit pengetahuan yang saya bagikan. Saya cukupkan
hari ini dari saya. Silahkan belajar mandiri di rumah. Semoga selalu sehat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.